Lebaran tahun ini sangat keren ya. Jadi yang pertama adalah pastinya kita akan melanjutkan program-program kesuksesan program-program yang sekarang ada. Jadi misalnya Magic Five, jadi Magic Fiver seluruh Indonesia masih tetap bisa menyaksikan Magic Five di saat Lebaran. Kemudian juga cinta yang tak sederhana juga akan terus berlanjut di Lebaran. Kemudian pastinya di Lebaran nanti akan ada sidang isbat. Terus kemudian ada sholat id di pagi hari dari Masjid Istiqlal. Kemudian di prime time kami akan menayangkan spesial yaitu film-film tayang pertama di Indonesia, yaitu film-film Mandarin ya, film-film Mandarin atau mega film Asia yang dibintangi oleh Jackie Chan, Jet Li, kemudian juga Donnie Yen, dan bahkan ada pemain Hollywood juga Jason Statham. Jadi ini akan menjadi Lebaran yang sangat meriah. Nah selain itu juga kami akan menayangkan puncak dari aksi atau malam kemenangan itu di Central Prime Time, sehingga seluruh masyarakat Indonesia atau para pemirsa bisa menyaksikan, nggak perlu lagi di sahur tapi bisa di Central Prime Time. Di situ nanti akan ada bintang tamu Rhoma Irama, Pak Haji Rhoma Irama akan mengisi di malam kemenangannya aksi 2023 ini. Jadi insya Allah juara Indonesia Ramadan itu juga akan tayang terus sampai Lebaran nanti, sehingga di Lebaran nanti akan ketemu siapakah juara satu untuk musim Ramadan tahun ini, karena nanti kan sekarang babak penyisian, nanti akan ada babak perempat final, kemudian ada semifinal dan kemudian grand final. Jadi insya Allah nanti di Lebaran kita udah tahu siapa yang akan menjadi juara umumnya untuk cerdas cermat tingkat SD di juara Indonesia Ramadan. Jadi kira-kira itu untuk Ramadan di Indonesia, Lebaran di Indonesia. Magic Five sendiri kan dipilih sebagai salah satu program spesial ya, karena performanya kemarin atau seperti apa? Iya, jadi Magic Five ini luar biasa. Jadi ini adalah, saya rasa ini adalah salah satu program Ramadan di seluruh TV menjelang buka puasa yang performanya nomor satu, dan itu sosial medianya sangat hebat sekali. Jadi kalau ini para Magic Fiver nih ya di seluruh Indonesia itu, kalau kita lihat baik di YouTube, di Instagram, TikTok, Facebook, bahkan video itu Magic Five sangat mendominasi. Jadi kalau teman-teman wartawan itu mau menulis tentang Magic Five itu, menurut saya saat ini lagi timingnya yang sangat tepat untuk menulis tentang mereka ya. Dan mereka itu ternyata bukan hanya basmalah, bukan hanya Ilham, tapi juga Sri Devi, Ebi, kemudian Afan, dan bahkan lawan-lawannya yaitu The Beast itu ternyata juga semuanya sangat diminati oleh penonton di Indonesia. Akan ditarik ke program reguler? Yes. Jadi setelah Ramadan akan ditarik jadi spesial Lebaran, terus kemudian akan ditarik lanjut ke setelah Lebaran. Kalau enggak, saya bisa ditimpukin oleh seluruh netizen di Indonesia. Ibu tadi kan Magic Five ini sendiri yang Ibu bilang tontonan bukan hanya hiburan tapi juga tuntunan ya. Untuk Magic Five ini sendiri apa sih yang mau diberikan sama penonton? Jadi pesan-pesan yang akan disampaikan adalah begini. Di Magic Five ini betapa anak-anak muda, ada 5 anak-anak muda yang kemudian dalam hidupnya itu dia harus berkorban untuk banyak membela orang-orang yang lemah atau membela kebenaran. Jadi disitulah dengan kemampuannya kan, kalau kita membuat cerita itu bisa berbagai hal ya, tetapi yang jelas dengan kemampuannya bukan hanya untuk hidupnya sendiri, karena banyak anak-anak muda yang hanya untuk hidupnya, tapi ternyata mereka itu harus membela orang-orang yang lemah dan membela kebenaran. Bukan Magic Five sendiri kan banyak banget peminatnya dari fansnya ya Bu. Mungkin bocorannya itu bakal sampai episode berapa itu? Waduh, nah ini tergantung para netizen nih. Kalau netizen masih menghendaki, masih mau lanjut, maka akan terus kita lanjutkan. Dan yang akan menjadi tantangan buat kami adalah bagaimana mengembangkan cerita menjadi cerita yang masih terus bisa dinikmati oleh seluruh penonton Indonesia. Karena peluang-peluangnya masih banyak. Ini kan background story masing-masing belum terungkap nih. Ini anak-anak ini dari mana, anaknya siapa dan sebagainya itu belum terungkap. Terus kemudian bagaimana dia berpetualang untuk setiap episode itu mendapat tantangan dan memecahkan persoalan, itu pastinya juga belum terungkap. Sehingga ini akan terus bisa kita kembangkan. Termasuk kemungkinan menghadirkan pemain-pemain muda yang baru begitu Bu? Oh sangat mungkin, bukan hanya pemain-pemain muda yang baru, tapi juga bisa jadi pemain senior ya. Karena ini kan ceritanya sangat open ya, sangat open, sangat bisa
dikembangkan episodik maupun ada cerita utama yang berbeda. Berarti Magic Five sendiri dalam artian mempunyai penonton dan rating tertinggi di Indonesia atau gimana sih? Kalau tertinggi pasti bola ya, tapi Magic Five ini adalah sinetron yang tertinggi di kita, satu. Yang kedua adalah di sore hari menjelang buka puasa, ya ini Magic Five itu tertinggi di antara semua TV. Di antara semua TV, program TV ini yang paling tinggi gitu. Ibu izin buat tanya, kan Magic Five juga kan viral ya Bu ya. Banget. Banget. Selain ceritanya juga sempat kemarin juga heboh tuh, ada yang green screen. Iya. Itu Bu. Mungkin seperti apa Ibu memang? Jadi gini, Magic Five ini kesulitannya adalah karena ini banyak special effect ya. Selain syuting dengan banyak orang, banyak anak remaja, itu juga adalah banyaknya efek, karena kan ada efek-efek terbang, efek dan sebagainya. Jadi pada saat green screen itu memang salah satu yang miss ya, belum teredit gitu. Tapi apa-apa, karena itu cuma sebentar juga ya, sebentar, dan kemudian seluruh penonton Indonesia mengasumsikan macam-macam gitu. Tapi yang jelas kita pasti akan terus memperbaiki. Mudah-mudahan kejar tayang ini bisa kita kejar benar, dan kemudian kita bisa memperbaiki sistem produksi yang jauh lebih baik sehingga tidak akan mengurangi kualitas baik dari sisi grafis maupun dari sisi cerita dan juga dari sisi gambar-gambar, di mana lokasi syuting outdoor itu kan sangat diminati ya, sangat menarik, itu akan tetap kita bisa sajikan. Setelah viral kemarin ada langkah antisipasinya apa aja sih Bu dari Ibu sih? Mungkin kan selalu mengawasi seperti itu, mungkin supaya tidak terulang kembali. Itu langsung kita saat itu juga diskusi dengan production house, kemudian kita membuat production house juga udah membuat sistem, di mana sistem syutingnya ditambah tim, kemudian grafisnya juga ditambah tim, sehingga nanti tidak ada miss. Tapi ada sisi positifnya Bu, jadi bahan omongan. Iya, betul. Ya nggak apa-apa teman-teman, karena gini ya, Magic Five ini kan populernya luar biasa, dan netizen Indonesia itu kan kreatif luar biasa. Jadi bagi kami juga senang, bersyukur karena penonton Indonesia atau netizen tidak selalu menanggapi dengan negatif gitu. Tetapi tentunya bagi kami sendiri, kami minta maaf untuk seluruh penonton Indonesia karena ada miss tersebut, dan pastinya itu menjadi pembelajaran dan akan menjadi bahan untuk perbaikan kami untuk terus diskusi dengan production house, bagaimana production house juga bisa meningkatkan kinerjanya dan kemudian memperbaiki kualitas produksi. Kalau